Selamat pagi, saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa program studi Teknologi Informasi Universitas Udayana yang telah hadir untuk mendengarkan pemaparan materi penutup dari mata kuliah Jaringan Komputer. Ya, walaupun materi ini adalah materi bonus dari kuliah Jatkom, namun karena saya lihat materi ini sangat penting dan cukup relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi ini selain saya bagikan kepada rekan-rekan mahasiswa, materi ini juga saya share atau saya bagikan kepada masyarakat umum ya, agar kita semua bisa memahami apa saja potensi-potensi ancaman atau serangan yang bisa terjadi di era digital seperti ini. Nah, kita lanjut. Jadi setelah mendengarkan materi ini, jadi ada 3 tujuan yang ingin saya sampaikan. Jadi yang pertama, saya berharap setelah selesai mendengarkan materi ini, kita bisa sadar terhadap model-model ancaman di era digital. Jadi kita bisa tahu apa saja model-model ancaman tersebut. Kemudian target yang kedua, kami berharap kita semua bisa mengidentifikasi potensi bahaya di dunia maya atau di dunia internet. Ya, jadi kita bisa antisipasi terhadap potensi-potensi bahaya tersebut. Dan tujuan terakhir yang paling penting adalah kita bisa terhindar dari tindak kejahatan teknologi informasi. Ya, agar kita semua bisa menjalani aktivitas di dunia maya dengan aman dan tidak terkena jebakan-jebakan yang dipasang oleh orang-orang jahat yang berkeinginan untuk mencuri atau mengambil data-data pribadi kita. Jadi itu 3 harapan dari pemaparan materi hari ini. Kemudian di sini saya jabarkan dulu ada 6 topik bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada perkembangan internet. Jadi kan kita ulas seperti apa situasi atau perkembangan internet sampai sejauh ini. Kemudian yang kedua, kita mulai masuk apa yang dimaksud dengan social engineering atau saya singkat sebagai SE attack atau serangan berdasarkan social engineering. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan SE attacks. Kemudian yang ketiga, kita lanjut dengan taksonomi atau bagaimana pembagian atau pengklasifikasian dari social engineering attack tersebut. Kemudian kita lanjut yang keempat, kita bahas bagaimana contoh-contoh atau model serangan yang bisa terjadi dalam social engineering attacks. Kemudian yang kelima, kita lihat sebuah studi kasus. Jadi kasus ini kasus real yang terjadi di level global atau skalanya cukup besar. Jadi kita lihat seperti apa contoh kasus yang sudah terjadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana teknik pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari serangan-serangan semacam ini. Kita lanjut ke topik yang pertama tentang perkembangan internet. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa internet itu telah menjadi media pertukaran informasi dan komunikasi yang terbesar. Kalau dulunya kita komunikasi melalui telepon ataupun melalui SMS, nah sekarang media tersebut sudah tergantikan oleh internet. Jadi kita bisa melalui chat, kita bisa melalui video call, seperti itu. Jadi kanal-kanal saluran atau yang populer kita gunakan, itu misalnya email. Ya mungkin kalau masyarakat mungkin agak jarang menggunakan email, jadi biasanya email digunakan pada saat pendaftaran akun, misalnya pendaftaran akun di media sosial, itu menggunakan email. Jadi kalau orang yang kerja kantoran atau mahasiswa, biasanya email digunakan untuk mengirimkan tugas maupun data-data yang sifatnya resmi. Jadi itu biasanya menggunakan email.
Kalau dulu biasanya menggunakan surat, ya surat melalui pos, kalau sekarang sudah tergantikan oleh email. Kemudian media sosial juga sangat populer belakangan ini ya, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter maupun media sosial lainnya. Jadi kita biasa bertukar informasi melalui media sosial tersebut. Jadi misalnya ada kebakaran misalnya atau ada kejadian apapun, itu sangat cepat sekali informasinya terunggah melalui media sosial ini. Kemudian selanjutnya ada IM, yaitu Instant Messaging. Contohnya itu seperti WhatsApp, ada Telegram, ataupun Line. Atau misalnya ada juga Facebook Messenger. Jadi itu bagian dari Instant Messaging. Jadi kita biasa bertukar pesan dengan cepat melalui kanal-kanal seperti ini. Bahkan kita juga bisa membuat grup, seperti misalnya grup WhatsApp. Jadi di sana kita saling berbagi informasi. Jadi satu orang membagikan informasi, semua akan melihat dan membaca informasi tersebut. Jadi itu kemudahan yang ditawarkan oleh instant messaging. Selanjutnya ada voice dan video call. Kalau yang instant messaging hanya pesan berbasis teks, namun belakangan instant messaging tersebut telah dilengkapi dengan teknologi voice dan video call. Jadi kita tidak hanya bisa berbagi pesan teks, namun kita juga bisa membagikan suara. Kita juga bisa melakukan telepon dan juga video call. Jadi tidak hanya suara, jadi wajah maupun video-video yang mau kita share itu sangat mudah sekali berkat adanya instant messaging. Misalnya kanal saluran terakhir itu ada online meeting seperti karena perkembangan COVID-19, jadi lebih banyak kuliah kita biasanya berbasis tatap muka secara langsung di kampus berubah menjadi via online meeting. Jadi kita tetap melakukan tatap muka, hanya saja melalui internet. Jadi contoh aplikasi yang kita gunakan itu contohnya adalah Webex maupun Zoom. Itu. Bahkan kita juga bisa menggunakan Google Meet, misalnya itu juga gratisan. Jadi itulah contoh-contoh dari pemanfaatan internet yang telah bertransformasi menjadi media pertukaran informasi dan komunikasi yang terbesar. Nah, kita lihat tren saat ini bahwa semakin banyak perusahaan yang mendorong pegawainya untuk menggunakan perangkat masing-masing, seperti misalnya smartphone dan laptop untuk bekerja. Ya, tidak hanya perusahaan, jadi level mahasiswa juga kan menggunakan perangkat masing-masing. Misalnya walaupun Anda praktikum seperti itu, kerja di lab, saya rasa Anda lebih nyaman menggunakan perangkat Anda masing-masing daripada menggunakan komputer yang sudah ada di lab, ya, karena komputer Anda atau laptop Anda itu sudah sesuai dengan konfigurasi Anda. Jadi Anda tentunya akan lebih nyaman menggunakan perangkat masing-masing. Kemudian ke depan bekerja dengan komunikasi langsung atau tatap muka itu akan semakin berkurang. Ya, kita bisa lihat dari sekarang sejak pandemi itu memaksa kita semua untuk bekerja melalui media internet. Kalau sebelumnya kita masih lebih banyak menggunakan secara langsung ya atau offline istilahnya. Namun karena pandemi ini yang sudah memaksa kita melakukan perubahan secara radikal, jadi yang biasanya lebih banyak tatap muka, sekarang harus juga tatap muka namun via online. Nah, saya rasa tren ke depan teknologi online meeting maupun teknologi pengguna internet akan semakin masif ya. Jadi tatap muka secara langsung itu akan pelan-pelan akan berkurang. Kemudian komunikasi semakin diarahkan ke ranah online, ya seperti yang saya bahas tadi. Jadi yang tadinya biasa bertatap muka secara langsung itu pelan-pelan diarahkan ke ranah online. Misalnya contoh lain di pelayanan pemerintahan, kalau dulu tatap muka jadi ngumpul formulir, misalnya Anda mau mengurus izin apa, mengurus pelayanan apa, itu Anda harus datang ke kantor. Nah, kalau sekarang sudah disiapkan teknologi-teknologi,
Jadi Anda sudah tidak perlu datang lagi ke kantor. Saya kasih contoh misalnya di Gedung Swakadharma, ya Gedung Swakadharma Denpasar, misalnya Anda mengurus surat-surat apa, nah itu kebanyakan pengurusannya melalui online. Jadi Anda cukup mengisi formulir di rumah. Jadi formulirnya saya lihat masih tetap berbasis cetak atau tetap di print. Anda print, kemudian Anda tulis tangan, Anda tanda tangan di sana. Kalau misalnya ada yang perlu materai, berarti Anda tambahkan materai. Nah, sudah Anda bisa scan atau Anda foto, kemudian Anda upload di sistemnya. Ya, nanti pegawai yang akan memeriksa, kalau sudah lengkap kelengkapan yang diminta, nanti surat-surat yang Anda inginkan itu akan dicetak, akan diproses. Jadi Anda ke gedung Swakadharma itu cukup mengambil berkas yang sudah jadi. Jadi itulah contoh komunikasi itu sudah diarahkan ke ranah online. Jadi peluang untuk tatap muka secara langsung dengan pegawai pemerintahan maupun perusahaan itu sudah semakin berkurang. Nah, dampaknya nanti semakin meningkatnya volume digital dan informasi dalam bentuk digital. Nah, jadi karena semua komunikasi itu melalui media online, jadi otomatis data-data yang disimpan maupun informasi yang dikirimkan itu akan semakin meningkat. Ya, jadi di sana ada celah atau ada peluang bagi orang-orang jahat untuk mengambil data-data yang berharga. Jadi itulah pentingnya kita harus peduli bahwa data-data mana yang perlu kita amankan dan data-data mana yang perlu ya bolehlah artinya tuh kita share ke publik. Nah, di sini kita bahas pentingnya privacy dalam dunia digital. Jadi kita lihat bahwa mayoritas masyarakat itu bebas mempublikasikan informasi ke jaring sosial. Misalnya yang terkini kan dapat sertifikat vaksin seperti itu. Dapat sertifikat vaksin itu banyak yang dipublish ke media sosial. Misalnya ada foto-foto atau informasi-informasi penting lain itu langsung dipublish ke media sosial. Padahal sebenarnya di sana di informasi di misalnya contohnya tadi sertifikat vaksin yang kita upload di sana. Nah, di sana ada informasi sensitif misalnya seperti NIK yaitu nomor induk kependudukan. Itu adalah salah satu informasi sifatnya rahasia seharusnya ya. Nah, harusnya kita bisa minimalkan untuk publish ke media sosial. Ya, jadi kita harus bisa mengidentifikasi info-info mana yang bisa kita minimalkan untuk dipublish ke media sosial. Ya, jadi pertama tadi kan masyarakat bebas mempublikasikan informasi. Kemudian sebagian pengguna itu membagikan dokumen atau informasi sensitif ke publik atau pengguna lain. Yang itu yang perlu kita cermati, ya perlu kita garis bawahi agar kita juga jangan sampai kitanya ikut membagikan atau informasi sensitif ke publik. Misal contohnya itu KTP ya. Jadi dalam KTP itu kan ada informasi yang sangat lengkap mulai dari NIK, kemudian tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai informasi seperti KTP itu Anda publish ke media sosial. Kartu keluarga misalnya, walaupun tidak ada password misalnya di sana, tapi karena kartu keluarga itu mencangkup informasi yang sangat banyak dan sangat sensitif, maka itu juga tidak boleh Anda sampai publish ke media sosial. Misalnya Anda menampung data-data kartu keluarga milik orang lain, misalnya Anda staf pemerintahan, misalnya yang mengkoleksi data-data digital dari kartu keluarga milik masyarakat, ya Anda juga harus menjaga data-data tersebut jangan sampai itu bocor ke pihak lain karena nanti bisa saja pihak lain memanfaatkan data-data yang ada di kartu keluarga tersebut. Kemudian karena sekarang kita berkomunikasi melalui online, jadi mayoritas melalui instant messaging ataupun sosial media. Jadi satu-satunya identifikasi terhadap lawan komunikasi kita itu adalah alamat email, nomor telepon ataupun profil picture. Ya, saya sering mengalami misalnya ada friend request nih di Facebook misalnya kita bisa lihat. Ya,
kita tidak mengenali seseorang ini, namun kita lihat profil picture-nya, oh sepertinya ini mahasiswa seperti itu. Oh berarti saya langsung accept misal seperti itu. Kadang-kadang ada juga yang memakai nama nama sesungguhnya, nama benar misalnya siapa seperti itu, profil picture-nya tidak ada. Nah, itu juga kadang-kadang membingungkan. Ini benar orang tersebut. Jadi kita seringkali kesulitan dalam melakukan identifikasi seseorang di media sosial. Ya, jadi itu pentingnya kita juga harus hati-hati, jangan asal mengesep atau menyetujui pertemanan. Ya, nanti kalau kita sudah menyetujui pertemanan, misalnya ada orang jahat, dia memakai nama teman kita, misalnya nama saya dipakai Arya Darmadi, itu dipakai untuk membuat Facebook akun kan bisa aja kan. Kemudian foto saya juga dipasang di sana. Kemudian saya temenan sama orang-orang yang ada dalam friend list Facebook asli saya. Itu dilihat oleh pelaku, kemudian dia melakukan kontak atau pertemanan dengan teman-teman saya. Jadi teman-teman saya kan juga ragu, ini benar nak si Arya Darmadi. Karena nomornya karena tadi namanya benar, profil picture-nya benar. Jadi secara otomatis biasanya orang tuh tidak ragu untuk langsung meng-accept atau menerima. Padahal akun tersebut adalah akun cloningan atau akun yang diduplikat untuk tujuan jahat oleh si pelaku. Nah, jadi itu kita harus berhati-hati dalam menyikapi akun-akun tersebut. Jadi cara paling penting adalah kita bisa menggunakan kita bisa kontak langsung ya, kita bisa telepon orang yang bersangkutan, benar nak ini si A, benar nak ini si B, seperti itu ya. Jadi atau bahkan Anda juga bisa mengajak video call seperti itu. Jadi dari sana kita bisa benar-benar memvalidasi apakah seseorang tersebut adalah benar si X atau si Y misalnya. Kita lanjut ke celah keamanan. Ya, jadi kerentanan dalam komunikasi online itu telah disalahgunakan untuk mendapatkan data-data yang berharga. Jadi para pengembang aplikasi itu berusaha keras untuk memperkuat keamanan sistem. Jadi sebenarnya Anda cukup aman jika menggunakan media-media populer seperti misalnya Facebook atau email melalui Gmail, melalui Yahoo seperti itu. Kemudian juga Anda menggunakan WhatsApp ataupun Telegram, itu sesungguhnya data-data Anda itu sudah diamankan oleh si pengembang aplikasi. Jadi para pengembang tentunya tidak ingin nama baik mereka itu rusak karena aplikasi mereka itu mudah dibobol. Jadi saya lihat perkembangannya, aplikasi-aplikasi populer tersebut telah berusaha keras untuk memperkuat keamanan sistem mereka. Namun keamanan aplikasi yang kuat itu tidak akan berguna apabila penggunanya mudah dikelabui dengan teknik social engineering atau SE. Jadi teknik ini telah menjadi ancaman serius pada komunitas virtual. Ya, jadi walaupun aplikasinya misalnya Facebook, kemudian Instagram itu sudah diamankan oleh si pembuatnya atau pengembangnya, namun kalau dari penggunanya, dari kitanya misalnya mudah dikelabui, tetap aja data-data kita berhasil diambil alih oleh si penyerang seperti itu. Jadi daripada si penyerang menyerang aplikasi Facebook, lebih baik si penyerang menyerang penggunanya. Jadi penggunanya itu kan mudah dikelabui, umumnya seperti itu. Jadi dari pengguna tersebut si pelaku bisa mendapatkan passwordnya, misalnya otomatis akun Facebook si pengguna itu bisa dihack. Dalam tataran yang lebih kecil mungkin pengguna Facebook yang diincar. Namun jika ingin membuat dampak yang lebih besar, biasanya adalah akun-akun si pengembang yang diincar. Misalnya si Facebook ini kan punya banyak sekali programmer, punya banyak sekali pengembang dalam perusahaannya. Jadi kalau si penyerang ingin membuat daya rusak yang lebih tinggi seperti itu, jadi yang diincar itu bukan pengguna masyarakat seperti itu, tapi yang diincar adalah para pegawai dari si Facebook itu sendiri.
Karena para pegawai kan otomatis dia memiliki hak akses ke ke data-data atau ke server yang lebih privat seperti itu. Atau bahkan seorang pegawai itu punya hak untuk mengakses ke database, untuk melihat database seperti itu. Jadi kalau si penyerang bisa mendapatkan username maupun password dari pegawai Facebook, kan otomatis si penyerang tersebut bisa mengakses eh, server maupun database dari Facebook. Ya, otomatis semua data-data pengguna di seluruh dunia itu bisa dibocorkan oleh si penyerang seperti itu. Jadi daripada si penyerang itu menyerang aplikasinya, lebih baik si penyerangnya menargetkan pengguna atau user, baik itu pengguna masyarakat umum maupun pengguna dalam level perusahaan Facebook itu sendiri. Jadi teknik itu disebut dengan social engineering, itu untuk mengelabui penggunanya. Di sini kita bahas apa yang dimaksud dengan social engineering attacks. Jadi social engineering attacks itu adalah teknik memanipulasi seseorang agar mau memberikan data penting. Jadi data penting itu seperti misalnya username dan password. Kan itu data yang paling penting, kan itu data yang ingin diambil alih oleh si penyerang. Jadi kalau kaitannya dengan perbankan, misalnya data yang penting selain password itulah PIN seperti itu. Atau misalnya kalau ingin ngambil alih akun WhatsApp, misalnya itu perlu OTP, kan one time password yang dikirimkan otomatis oleh WhatsApp ketika kita registrasi. Jadi data OTP tersebut ingin diambil alih oleh si penyerang. Jadi mereka menggunakan teknik social engineering attacks. Jadi tujuannya adalah membuat pengguna membuka celah keamanan sistem. Karena keamanan sistem dari aplikasi populer tadi kan sudah benar-benar diamankan. Jadi satu-satunya cara agar tidak banyak melakukan tindakan hacking adalah kita kelabui penggunanya. Jadi pengguna itu sendiri yang akan membuka celah keamanannya sendiri. Itu yang dimaksud dengan social engineering attacks. Jadi jenis serangan ini tidak menyerang langsung ke sistem, tapi menargetkan orang-orang yang memiliki akses untuk membocorkan informasi rahasia, seperti itu. Jadi perlindungan teknis dari sistem biasanya tidak cukup untuk mencegah serangan ini. Ya karena kita dikelabui kan, walaupun sistemnya pakai enkripsi level yang tinggi, kemudian pakai passwordnya itu benar-benar password yang strong, yang kuat seperti itu. Tapi kalau pengguna itu mudah dikelabui, pengguna itu dengan sukarela menyebarkan passwordnya dia sendiri, ya sudah berarti sistem tersebut bisa diambil alih. Itu maksudnya. Ya, jadi perlindungan teknis terhadap sistem itu tidak akan cukup kalau penggunanya itu mudah dikelabui. Jadi itu pentingnya kita mempelajari teknik-teknik yang biasa digunakan oleh si penyerang dalam kaitannya dalam melakukan social engineering attacks. Nah, di sini bisa saya bagi menjadi 5. Ya, berdasarkan paper yang saya baca, ya sebentar akan saya share artikel apa yang saya baca. Jadi dari artikel tersebut, social engineering attacks ini bisa dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama ada physical approach, kemudian ada social approach, kemudian ada reverse social engineering, kemudian ada technical approach, dan socio-technical approach. Nah, jadi semuanya sebenarnya mirip-mirip, hanya saja metodenya yang berbeda. Ya, dari kelima jenis social engineering attacks ini. Yang pertama itu adalah physical approach. Jadi physical approach ini berarti kita melakukan aksinya secara fisik ya, bukan secara virtual. Jadi kita melakukan aksi nyata untuk mendapatkan informasi calon korban. Jadi informasi yang ditargetkan seperti tanggal lahir, nomor-nomor penting, atau catatan-catatan penting, atau orek-orek password misalnya seperti itu. Jadi itu yang kita targetkan. Ya, contoh metodenya namanya adalah dumpster diving. Ya, itu maksudnya kita lah mencari pada sampah-sampah dokumen cetak yang tidak dimusnahkan. Ya, misalnya Anda pegawai kantoran dan sering sekali memiliki data-data pegawai, misalnya atau data-data masyarakat, misalnya Anda pegawai pemerintahan, itu kan ada biasanya dalam bentuk Excel, itu ada NIK, nomor kartu keluarga, ada nama, tanggal lahir, dan segala macam. Itu kadang-kadang Anda print, ternyata
print-printannya itu salah, jadi Anda tinggal buang saja. Nah, itulah yang berbahaya jika kita main buang-buang saja. Misalnya Anda juga fotokopi kartu keluarga seperti itu kan, atau fotokopi KTP, dan ternyata sudah tidak terpakai. Nah, daripada Anda buang langsung, aksi yang bisa Anda lakukan untuk mengamankan informasinya adalah Anda harusnya robek-robek ya. Anda robek sampai kecil. Kalau misalnya Anda bakar juga boleh, namun bakar sampah kan sudah dilarang ya oleh pemerintah. Jadi jangan Anda bakar, nanti Anda disalahkan oleh pemerintah. Jadi ada baiknya Anda robek gunting kecil-kecil sehingga jadi tumpukan sampah kecil-kecil seperti itu. Jadi informasi yang terkandung dalam kertas tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Jadi biasanya penyerang itu kalau ada penyerang yang niat, itu niat sekali, dia akan mengorak-orek sampah-sampah dokumen cetak dari perusahaan misalnya, dari pemerintahan. Pemerintahan kan banyak tuh biasanya buang-buang sampah-sampah cetak. Itu bisa di apa namanya? Dipungut oleh si penyerang, bisa dipilah-pilah mana yang ada informasi penting, mana ada misalnya informasi KK, misalnya informasi KTP seperti itu. Jadi biasanya yang dicari itulah misalnya data diri, itu seperti yang saya bilang, dia ada KTP, ada KK, kemudian siapa tahu si penyerang nih menemukan catatan-catatan atau memo-memo rahasia. Kan kadang-kadang orang tuh password itu ditulis ya di kertas. Ya, mungkin orang-orang tua kadang-kadang malas mengingat password, passwordnya ditulis di kertas, ada sebuah memo, kadang-kadang gitu. Jadi bahaya kalau memonya itu dibuang, atau kertas catatan yang isi password maupun username seperti itu, maupun PIN ataupun kode-kode yang lainnya itu misalnya tidak sengaja terbuang, nah, dan tidak sengaja ditemukan oleh orang jahat, itu bisa digunakan untuk menyerang akun-akun yang dimiliki oleh korban seperti itu. Jadi penting sekali sebelum membuang sebuah kertas yang ada informasi penting di sana, saya sarankan silakan dirobek kecil-kecil ya, agar tidak bisa dibaca oleh orang lain. Ya, karena ada kemungkinan ada orang niat yang mengorak-ngorak nanti sampah-sampah kertas atau sampah-sampah media cetak seperti itu, dan dia mengumpulkan informasi yang kita buang seperti itu. Yang pertama yang physical approach. Jadi kita melakukan aksi nyata. Kemudian yang kedua ada namanya social approach. Jadi kalau social approach, jadi Anda menggunakan atau si pelaku menggunakan pendekatan sosial psikologis atau persuasi terhadap calon korban. Ya, jadi di sini pelaku menjalin hubungan yang lebih dekat dengan calon-calon korban agar bisa mengetahui profil lengkap mereka. Jadi contoh metode yang digunakan adalah spear phishing misalnya. Jadi spear phishing itu berarti mengirimkan pesan yang bersifat urgent atau menakut-nakuti kepada korban yang sudah diketahui profilnya. Misalnya ada si pelaku menargetkan Arya Darmadi. Contohnya si pelaku ini mengirimkan email ke saya. Ini Anda bisa lihat gambar sebelah kanan. Saya pengguna Apple, jadi si pelaku tahu bahwa saya tuh pengguna Apple, kemudian dia memuat email palsu seperti ini, bahwa Apple ID saya sudah terkunci, seperti itu. Jadi agar tidak terkunci, mungkin dia menjelaskan alasan ada orang berusaha ngehack atau gimana, jadi Apple ID saya terkunci. Jadi agar tidak terkunci, saya harus segera login ke Apple ID saya. Jadi itu sudah disediakan tombol yang warna biru, unlock account. Jadi kalau saya klik itu, otomatis saya akan dibawa nanti ke website palsu, seolah-olah itu seperti websitenya si Apple. Jadi saya diminta login di sana. Seperti itu. Otomatis kalau saya misalnya tidak sadar, saya mau aja login, saya ketik username, ketik password, saya submit, otomatis username dan password saya itu bisa diambil seperti itu. Jadi agar Anda bisa terhindar dari model spear phishing ini, jadi Anda harus perhatikan pengirimnya. Walaupun di sini tertulis pengirimnya Apple Support, kalau di aplikasi email Anda, coba bisa diklik nama Apple Support atau nama si pengirimnya, diklik. Anda lihat alamat emailnya. Kalau Apple kan websitenya si Apple itu kan apple.com seperti itu. Jadi Anda harus lihat apakah benar email itu dari apple.com. Kalau ternyata walaupun tulisannya sana Apple Support, tapi ternyata pengirimnya adalah
Misalnya kadang-kadang tulisannya acak, misalnya abcd@apa-apa.com seperti itu, bukan apple.com, berarti inilah penipuan seperti itu. Jadi Anda bisa abaikan. Ya, jadi cara terhindar dari spear phishing seperti ini adalah Anda lihat pengirimnya. Kalau pengirimnya benar-benar dari misalnya dari Apple, berarti kan apple.com. Misalnya dari Facebook, otomatis emailnya harusnya berakhiran facebook.com seperti itu. Ya, jadi kalau memang benar dari sana pengirimnya, berarti itu memang benar-benar dari aplikasi. Tapi kalau ternyata email itu bukan dari Apple, bukan dari Facebook, misalnya, atau bukan dari yang tidak Anda kenali, berarti ini adalah termasuk spear phishing. Anda cuma ditakut-takuti, sehingga Anda bisa segera login. Itu contoh yang spear phishing. Kemudian ada contoh yang kedua, ada baiting. Baiting ini membuat perangkap di tempat umum yang memancing keingintahuan korban. Ya, baiting itu misalnya dulu mungkin ada di Facebook kan, kadang-kadang katakanlah seperti video porno, seperti itu kan, video porno banyak sekali di-share sama seseorang. Jadi itu kan mengunggah banyak ya kaum cowok misalnya seperti itu, kaum pria-pria itu terpancing ingin membuka, ini video apa sih, ini benar nggak video porno atau video siapa misalnya yang terkenal, misalnya video Gisel 19 detik misalnya seperti itu kan, ada yang sangat membuat penasaran sekali, ini benar nggak, ini bahkan diklik, ternyata ketika video tersebut diklik, kita malah diarahkan ke website lain. Nah, di website lain itu kita misalnya disuruh login dulu, misalnya kita disuruh install apapun dulu. Nah, itu hati-hati. Itulah contohnya adalah baiting. Baiting itu berarti kita dijebak ke sebuah website lain seperti itu. Kemudian di website tersebut, website palsu tersebut, kita disuruh install sesuatu, misalnya kita suruh download sesuatu, atau kita disuruh login pakai akun Facebook misalnya, padahal itu palsu misalnya. Login pakai email kita, misalnya seperti itu. Nah, itu jangan sampai kita terjebak. Ya, misalnya Anda klik ternyata dibawa kemana-mana, linknya itu berarti itu sudah termasuk baiting. Ya, di baiting itu teknik membuat perangkap di tempat umum yang memancing keinginan tahuan korban seperti itu. Jadi itu tadi yang spear phishing, cara menghindarinya, lihat pengirimnya. Ya, kalau pengirimnya tidak tidak benar, berarti itu cuma menakut-nakuti. Kalau yang baiting, cara menghindarinya itu ketika kita misalnya tidak sengaja ngeklik, misalnya, kalau paling aman ya jangan diklik ya. Kalau ada informasi-informasi tidak jelas, misalnya itu, kayaknya ini baiting, kayaknya ini cuma buat-buat heboh aja, jangan diklik ya. Tapi ketika Anda tidak sengaja mengklik, misalnya Anda sudah terkadung terlanjur ingin tahu sekali, Anda klik ternyata. Nah, Anda lihat kalau ternyata Anda dibuat sebuah website tidak jelas, kemudian mereka meminta Anda untuk login, meminta Anda untuk download misalnya atau untuk install sesuatu, ya jangan mau ya. Itu adalah contoh tindak kejahatan dengan baiting. Ya, itu cara mengidentifikasinya. Kemudian yang ketiga ada namanya reverse social engineering. Ya, dari teknik ini adalah kebalikan dari teknik yang tadi. Yaitu daripada membuat kontak langsung ke calon korban, jadi penyerang membuat calon korban yakin bahwa penyerang seolah-olah pihak yang dipercaya. Ya, artinya kalau contoh yang tadi kan penyerangnya aktif nih nyerang si pengguna. Kalau dengan reverse social engineering berarti nanti ujung-ujungnya pengguna yang menyari si penyerang. Nah, kok bisa seperti itu? Jadi kita bisa lihat sebentar tekniknya. Jadi dari reverse social engineering ini tujuannya adalah membuat calon korban meminta bantuan kepada penyerang dan penyerang bisa memanfaatkannya untuk meminta informasi penting seperti password. Ya, jadi reverse social engineering ini biasanya banyak dipraktekkan untuk menyerang ATM misalnya seperti itu. Sering saya lihat. Jadi langkah-langkah dengan reverse social engineering ini yang pertama ada namanya sabotase. Ya, sabotase berarti kita rusak perangkat korban. Misalnya yang saya amati itu terjadi di ATM, misalnya di ATM sebuah bank, misalnya seperti itu, mesin ATM-nya mungkin dipasangi sesuatu atau bagaimana, jadi seolah-olah itu rusak. Jadi kan ketika korban tuh nyoba narik uang, misalnya masukin kartu, ternyata tidak berjalan, mungkin karena kartunya tidak bisa masuk atau komputernya error seperti itu, atau mungkin sabotase semacam
misalnya dipasangi sesuatu dalam slot kartunya, sehingga kartunya itu macet seperti itu. Jadi kan sudah otomatis korban itu panik seperti itu ya. Jadi si pelaku sudah melakukan sabotase, kemudian pelaku akan mempromosikan bantuan. Ya, promosikan bantuan misalnya ada orang lain tiba-tiba yang datang untuk menawarkan bantuan, atau misalnya sebelum sabotase, si pelaku sudah memasang stiker seperti gambar sebelah kanan, masang call center palsu seperti itu. Jadi kalau orang panik kan otomatis telepon call centernya kan seperti itu, tapi si pelaku sudah masang stiker tempelan lain, seolah bahwa call centernya adalah nomor HP tersebut. Padahal itulah nomor telepon si pelaku seperti itu. Jadi otomatis korban nanti akan telepon call center palsu ini, kemudian nanti diangkat oleh si pelaku, nanti pelaku akan pura-pura minta password atau PIN misalnya. Saya minta PIN-nya agar bisa saya agar bisa saya kembalikan kartunya, agar bisa saya reset misal akunnya seperti itu. Jadi si pelaku pura-pura minta password atau PIN. Ya, jangan sampai Anda terjebak dengan model seperti ini ya, karena dimanapun teknologi informasi itu tidak akan pernah meminta password kepada Anda. Jadi kalau mau reset ya tinggal pegawai atau staf di sana tinggal reset aja. Mungkin minta konfirmasi yang lain, bukan password yang diminta seperti itu. Ya, jadi agar Anda peduli bahwa reverse social engineering ini kan ujung-ujungnya pasti meminta password atau PIN seperti itu. Itu misalnya Anda di kartu kredit nih sering kadang-kadang diminta nomor-nomor 3 angka belakang dari kartu kredit itu juga sifatnya rahasia, jangan sampai Anda berikan ya. Itu cara menghindarinya, jangan sampai password dan PIN yang dimintakan itu Anda berikan. Karena kalau memang pengen ngeriset misalnya ngeriset akun, pengen memperbaiki akun, pengen ngembaliin kartu misalnya ke bank dari pihak bank tidak akan pernah meminta password maupun PIN. Ya, itu perlu Anda perhatikan. Jadi kalau ada yang pura-pura mau membantu dan malah meminta password atau PIN ataupun kode-kode rahasia lainnya, ya jangan mau ya, karena itu Anda sedang ditipu seperti itu. Berikutnya yang keempat ada technical approach. Technical approach berarti kita melakukan pendekatan secara teknis ya, berarti ini punya kemampuan hacking sebenarnya di sini ya. Jadi pengguna internet itu umumnya menggunakan password yang sama untuk banyak akun, yaitu dasarnya. Coba aja kita lihat di sini berapa Anda punya akun Facebook, Instagram, Twitter, email dan segala macamnya, termasuk akun-akun yang lain. Misalnya Anda pakai detik.com, Anda misal register juga di sana, atau misalnya Anda juga pembaca kompas.com misalnya, Anda register juga di sana kan punya akun. Misalnya di Unut juga kan ada akun Amisu, kan itu juga Anda diminta registrasi dengan password. Nah, umumnya passwordnya itu sama untuk semua. Ya, jadi misalnya saya punya passwordnya seperti ini, nanti registrasi dimanapun passwordnya juga saya pakai sama, biar gampang saya ngingetin seperti itu kan. Nah, itulah juga ada potensi bahaya di sana. Kalau kita pakai satu password untuk semua akun kita. Di umumnya dengan technical approach ini, penyerang memancing pengguna untuk mendaftarkan diri di suatu situs dengan iming-iming tertentu. Misalnya contohnya sebelah kanan, ternyata kita dipancing nih untuk daftar. Coba kalau kita mau daftar di sini, nanti kita akan dikirimkan mungkin video-video apa seperti itu, mungkin mendapatkan benefit berupa uang seperti itu. Nah, itu perlu Anda hati-hati di sana, karena misalnya Anda registrasi di sini dan kebetulan password yang Anda gunakan tuh sama dengan akun-akun yang lain, nah, itu bisa dimanfaatkan oleh si pelaku. Ya, karena si pelaku juga sadar bahwa mayoritas pengguna internet itu menggunakan akun yang password yang sama untuk semua akun. Jadi kalau Anda tidak sadar, Anda daftar di sebuah situs, ternyata password yang Anda gunakan adalah password yang sama dengan akun-akun penting Anda, itu akun Anda bisa dibaca. Ya, jadi hati-hati kalau mau daftar di sebuah situs misalnya. Kalau bisa situs-situs yang tidak jelas seperti apa misalnya itu pakai aja password acak seperti itu ya, buat password acak atau
Anda buat password khusus untuk situs-situs tidak jelas. Jadi bedakan dengan akun-akun inti Anda seperti itu. Ya, jadi teknik technical approach ini memancing pengguna sehingga pengguna tidak sadar bahwa data username, email maupun password yang didaftarkan itu bisa dimanfaatkan oleh penyerang untuk mencoba login di aplikasi populer seperti Facebook misalnya atau Instagram seperti itu. Penyerang juga bisa mendapatkan informasi tambahan tentang pengguna dari situs-situs lain yang juga mengumpulkan data pengguna. Ya, itu perlu Anda antisipasi. Ya, technical approach ini memanfaatkan password-password lemah juga umumnya. Jadi kadang-kadang orang tuh buat password itu kan pakai tanggal lahir misalnya, tanggal lahirnya tanggal, bulan, tahun. Langsung itu dijadikan password misalnya. Misalnya lahirnya 1 Januari 1990, berarti bisa passwordnya 0101 90. Ya, bisa membuat password seperti itu penggunanya. Kan itu gampang sekali nanti diretas kalau pakai tanggal lahir. Itu misalnya pakai nomor telepon, misalnya seperti itu dijadikan password. Nah, itu juga hati-hati. Jadi technical approach ini sudah mempelajari bagaimana kebiasaan-kebiasaan pengguna dalam membuat sebuah password. Ya, jadi kalau saran dari saya, bagaimana cara membuat password yang baik? Jadi kalau Anda pakai angka acak, misalkan Anda sendiri yang sulit biasanya mengingat apa ya passwordnya kalau acak. Jadi menurut saya lebih baik password itu gunakan sebuah kalimat yang Anda ingat misalnya. Misalnya passwordnya itu misalnya saya kuliah di UNUD apa misalnya isikan angka-angka unik yang Anda ketahui. Anda misalnya suka angka unik 99 misalnya. Jadi Anda buat misalnya saya kuliah di UNUD 99 seperti itu. Jadi passwordnya itu sudah panjang. Kemudian Anda juga ingat kan karena itu berupa kalimat dengan angka unik seperti itu. Kemudian penyerang juga sulit juga mencari apa ya kira-kira passwordnya karena panjang kan penyerang kesulitan menebak-nebak passwordnya. Padahal itu adalah sebuah kalimat itu. Jadi saran saya Anda bisa membuat password itu berupa kalimat yang cukup panjang dan juga dikombinasikan dengan angka, ya angka-angka unik yang bisa Anda ingat. Kemudian kalau bisa biar lebih kuat tambahkan karakter-karakter aneh-aneh misalnya Anda suka pakai tanda seru. Jadi tambahkan misalnya saya kuliah di UNUD 99 pakai tanda seru seperti itu. Jadi itulah contoh password yang kuat, strong password dan Anda juga ingat passwordnya apa ya karena berupa kalimat seperti itu. Kemudian terakhir ada namanya socio-technical approach. Jadi ini sebenarnya mirip dengan yang tadi. Teknik ini mengkombinasikan beberapa atau semua metode yang dijabarkan tadi. Ya, jadi ini gabungan antara sosio dengan yang teknikal. Jadi pendekatan sosiologis dengan juga pendekatan teknis. Jadi teknik ini memanfaatkan rasa penasaran pengguna yang kemudian dikombinasikan dengan aspek teknis. Ya, contoh metodenya adalah phishing. Jadi mirip seperti yang tadi, juga sama-sama phishing. Jadi phishing ini adalah menyebarkan link palsu via email maupun SMS. Kemudian dengan teknologi ini, dengan teknik phishing ini, ya, si pelaku menunggu ada korban yang penasaran untuk membuka link website palsu. Kemudian pada akhirnya pengguna bisa terpancing untuk login pada website palsu yang menyerupai asli. Ya, saya kasih contoh misalnya saya ingin misalnya si pelaku pengen nyerang saya nih lagi Arya Darmadi pengen diserang bahwa dia tahu bahwa email saya misalnya apa tadi aryadarmadi@unud.ac.id itulah alamat email saya. Jadi pura-puranya si pelaku ngirim email ke saya bahwa Facebook Anda diretas seperti itu. Anda tidak pernah pakai Facebook, segera login agar Facebook Anda segera aktif kembali, misalnya seperti itu pesannya. Jadi dia buat email itu mirip dengan Facebook yang asli. Dia sudah pelajari Facebook yang asli itu seperti apa format emailnya. Oh, ada header Facebooknya, kemudian ada warna biru, kemudian sudah diikuti wujudnya, dikirim email ke saya. Jadi saya tidak sadar bahwa inilah email phishing. Saya kira ini dari Facebook beneran. Saya klik tombol loginnya.
Kemudian masuklah ke website seperti di sebelah kanan ini. Ini contohnya adalah website yang salah. Ini contoh website palsu pura-pura seperti Facebook. Padahal ini adalah bukan websitenya si Facebook. Ya, dilihat dari logonya, dilihat dari tampilannya, ini sama persis seperti Facebook yang asli. Padahal ini adalah bukan Facebook. Ya, dari mana kita bisa membedakannya? Sekali lagi kita bisa lihat di URL-nya atau di nama websitenya. Kita bisa lihat sini, nama websitenya itu adalah http://facebook.aryade.com. Walaupun ada kata Facebook-nya dan ada .com terakhirnya, tapi kita lihat ternyata ada kata Aryade di antara mereka, berarti inilah website palsu. Ya, website Facebook yang asli itu kan facebook.com langsung seperti itu, facebook.com. Kalau ini facebook.aryade.com, berarti inilah website palsu seperti itu, karena website aslinya ini bernama aryade.com sebenarnya ya. Jadi Facebook di depan itu cuman pancingan seperti itu. Itu namanya subdomain ya. Nanti kan Anda sudah pelajari ya bedanya domain atau domain utama dengan subdomain seperti itu. Jadi kalau subdomain aja yang pakai nama Facebook, tapi domain utamanya ini kan aryade.com, berarti inilah palsu. Ya, makanya dia di subdomainnya pakai kata Facebook untuk menipu agar dikira ini adalah aplikasi atau website Facebook beneran. Padahal ini sebenarnya adalah Facebook palsu. Ya, sebenarnya domain aslinya itu adalah aryade.com. Jadi itu cara membedakan website phishing maupun bukan. Lihatlah nama URL-nya. URL yang aslinya Anda harus tahu kan. Kalau URL aslinya juga Anda tidak tahu, nah itu bahaya sekali ya. Berarti Anda bisa terkena phishing kalau Anda tidak tahu website aslinya. Jadi Anda harus tahu nama-nama web aslinya. Kalau Facebook kan facebook.com, Twitter misalnya twitter.com, email Gmail apa gmail.com seperti itu ya. Jadi nama domainnya biasanya adalah nama aplikasinya seperti itu. Jangan sampai kalau cuman di subdomainnya yang dipakai itu umumnya itu adalah website palsu ya. Nah, itu tadi kita sudah bahas ada 5 contoh atau 5 jenis serangan dengan teknik social engineering. Di sini saya berikan sebuah taksonomi, ya saya ambil juga dari artikel yang saya baca ini. Social engineering ini bisa dibagi menjadi 3. Pertama berdasarkan tipe, seperti yang tadi ada fisikal, ada sosial, ada teknikal, ada sosioteknikal. Ya, sudah kita bahas tadi. Ya. Kemudian dilihat dari cara penyebarannya, social engineering bisa dibagi menjadi berapa ini? Dibagi menjadi 7, yaitu berdasarkan email, berdasarkan instant messenger, berdasarkan telepon, atau VoIP, berdasarkan social network, berdasarkan cloud, berdasarkan website, berdasarkan fisikal. Ya, itu channel-channel yang bisa menyerang kita secara social engineering. Email paling sering ya, email tadi kan pakai teknik phishing, hati-hati. Email maupun SMS juga ya, kadang-kadang ada SMS, selamat Anda dapat hadiah sekian, silakan masuk ke website ini, misalnya disuruh. Ternyata itulah website palsu seperti itu. Itu perlu Anda hati-hati di sana. Ya, channel. Kemudian instant messenger juga kadang-kadang instant messenger itu mudah dihack ya, bukan maksud saya mudah dihack, sama juga korban tuh kena social engineering sehingga WA-nya misalnya bisa diambil alih seperti itu. Jadi dari WA yang diambil alih itu WA korban dipakai untuk nipu teman-temannya, misalnya kan pinjam uang seperti itu, mau minta transferan seperti itu. Itu berawal dari social engineering juga. Yang saya lihat misal kasusnya kenapa WA seseorang bisa diambil alih, karena WA itu kan tidak pakai password. Ya, kalau Anda perhatikan WA tidak pakai password, tapi WA itu pakai OTP namanya, one time password. Jadi password yang dikirimkan hanya sekali, itu namanya one time password. Ya, artinya misalnya ketika saya pindah HP, misalnya si pelaku pengen pakai WA saya, kan saya punya WA, kemudian si pelaku pengen ngehack WA saya. Jadi ketika dia login, dia sudah tahu nomor WA saya, kan dia masukkan sana, kan dia minta OTP, otomatis one time password tadi itu akan dikirimkan ke saya karena saya pemilik aslinya, kan saya dapat kode UTP, kode one time password tadi, kemudian saya baca, ternyata itulah
Berarti kalau Anda mendapatkan one time password, itu seharusnya Anda sudah sadar bahwa ada orang lain yang pengen mencoba menghack akun WA Anda, seperti itu. Cuman kadang-kadang orang-orang, misalnya mungkin orang yang nggak tua, seperti itu, orang-orang yang tidak terlalu sadar, dikira one time password itu seperti voucher misalnya, atau kode token, atau apapun. Jadi si pelaku pura-pura bilang, oh maaf saya salah ngirim kode token ke HP Anda. Coba kirimkan dong kode token yang tadi masuk itu biar saya nggak rugi misalnya seperti itu. Dan orang korban dengan lugunya mau mengirimkan atau mau membacakan one time password tadi ke si pelaku seperti itu. Kalau sudah seperti itu otomatis ya WA Anda sudah diambil alih ya karena one time passwordnya sudah diambil oleh si pelaku. Ya, itu hati-hati dalam WA. Kadang-kadang saya lihat ada yang lebih membuat kita bingung. Kadang-kadang dia pakai bahasa Thailand. Pernah saya lihat ada kasusnya. Saya kurang tahu. Mungkin mereka loginnya pakai apa namanya melalui WA yang di-download dari Thailand atau bagaimana. Jadi ketika dia request one time passwordnya dikirimkan ke kita, namun pakai bahasa Thailand, pakai aksara-aksara Thailand yang kita tidak mengerti. Jadi kita bingung kan ini apa yang dikirimkan. Kemudian pelaku dengan cepat nelpon bilang, oh maaf saya salah kirim kode voucher game misal seperti itu. Tolong di forward kode voucher itu ke saya atau tolong bacakan kode tokennya tadi. Kode token yang dimaksud tadi kan OTP atau one time password. Ya otomatis kodenya tuh kalau sampai kita bacakan dan si pelaku sudah dapatkan, ya WA kita akan diambil alih oleh si pelaku seperti itu. Jadi ya hati-hati jangan sampai kita mudah disetir oleh orang lain. Itulah kuncinya di sana ya. Kalau orang lain tiba-tiba minta ini minta itu, jangan kita mau begitu saja ya. Coba kita tanya orang lain, misalnya dulu kan bisa tanya pendapat, ini ada orang minta seperti ini, benar ini. Jadi siapa orang yang kita percaya, coba kita tanyakan dulu ya. Jangan mentang-mentang si pelaku misal lagi urgent, saya urgent, harus cepat seperti itu, kan kita mau disetir oleh pelaku seperti itu. Ya itu tadi tentang taksonomi social engineering attacks. Kemudian kita lihat skenario serangan. Jadi kita sudah bahas secara sekilas, ada tadi dumpster diving, kemudian ada advanced persistent threat, ada baiting, phishing, shoulder surfing, reverse social engineering, kemudian ada waterfalling. Ya, ini ada berapa nih? Ada 7 macam skenario serangan yang umum digunakan oleh social engineering attack. Tadi yang putih-putih ini sudah kita bahas, yang kuning-kuning ini yang belum, yaitu advanced persistent threat, shoulder surfing, dan waterfalling. Ya, kita coba bahas 3 skenario yang belum kita bahas tadi. Yang pertama tadi Advanced Persistent Threat atau APT. Yang dimaksud dengan APT adalah serangan pengintaian jangka panjang yang dilakukan terus-menerus dan rahasia. Jadi sebenarnya kita tidak sadar, misal kita sebagai korban nih, tidak akan sadar bahwa kita tuh diintai, bahwa bahkan kita sudah berhasil dihack, namun kita juga tidak sadar karena penyerang dengan teknik APT ini memang melakukannya secara rahasia. Ya artinya teknik APT ini tidak bersifat hit and run. Kalau yang tadi kan sifatnya hit and run seperti itu. Misal udah dapat password, langsung login, langsung dia acak-acak passwordnya. Kan kita sadar, oh ini sudah kita kena hack seperti itu. Seperti itu. Misalnya transfer uang, seperti misalnya kasus di ATM seperti itu, uang kita sudah ditarik, jadi kita sadar bahwa kita sudah diserang. Namun dengan teknik APT ini kita tidak akan sadar bahwa kita diserang karena mereka APT ini sifatnya pasif. Setelah dapat password, dia pasif, tidak mengacak-acak, misalnya tidak melakukan sesuatu di akun kita, jadi kan kita tidak sadar. Jadi tujuan dari APT adalah memperluas akses yang didapat tanpa disadari oleh korban. Gitu. Jadi sebenarnya ini APT ini misalnya digunakan biasanya untuk menyerang perusahaannya itu, misalnya Facebook. Jadi Facebooknya itu diserang dengan teknik APT. Ya, misalnya teknik APT itu mengincar pegawainya Facebook. Misalnya dengan social engineering tadi, passwordnya si pegawai sudah didapatkan. Dia diam-diam login, si pelaku diam-diam login, pakai itu, dia cari lagi celah-celah yang ada di sana. Oh ternyata ada password untuk database-nya didapat, kemudian disimpan lagi.
Coba dia masuk ke database seperti itu. Nah, dia mencari password semua informasi rahasia yang bisa didapatkan seperti itu. Kalau sudah semua informasi bisa didapatkan, baru terakhir dia kabur. Misalnya dia ngacak-ngacak, dia kabur seperti itu. Itu yang disebut dengan APT. Ya, jadi serangannya itu diam-diam, tidak ngapa-ngapain, tapi ternyata akses yang didapatkan itu sudah luas sekali, sudah semua password di organisasi tersebut bisa didapatkan. Ya, jadi APT itu biasanya menyerang perusahaan besar maupun menyerang negara biasanya. Jadi ada kasusnya misalnya seperti Stuxnet. Ini adalah contoh APT yang sebelah kanan. Ya, Stuxnet. Itu serangan dari Cina, misalnya menyerang pemerintahan Amerika seperti itu. Jadi dia pelan-pelan ngambil semua akun di pemerintahan, kemudian sudah berbulan-bulan, biasanya berbulan sampai tahunan mungkin ya, ternyata semua informasi sudah didapatkan. Nah, itu terakhir baru pemerintah itu sadar, oh ternyata kena serangan Stuxnet. Ya, kalau serangan seperti APT ini memang sulit kita identifikasi. Biasanya cara pencegahannya kita harus pakai software di sana, pakai intruder detection namanya. Jadi kita bisa pakai aplikasi itu untuk mendeteksi apakah ada nggak akses dari luar. Apakah ada nggak akses rahasia yang tidak disadari oleh pengguna, ternyata yang sifatnya mengambil data-data penting seperti itu. Itu kita bisa menggunakan software di sana, IDS umumnya ya, Intruder Detection System. Kemudian selain APT tadi ada yang kedua namanya shoulder surfing. Shoulder surfing ini sebenarnya istilahnya aja keren, tapi sebenarnya teknik itu sederhana sekali, yaitu mengintip layar atau keyboard seseorang dari belakang bahu. Misalnya teman kita ngetik dia login pakai username password, kita iseng-iseng nih ngintip dari belakang bahu seperti itu. Apa ya password yang diketik kira-kira? Itu namanya shoulder surfing. Jadi kita ngintip dari belakang punggung orang, ya. Jadi apa sih yang diketik passwordnya seperti itu. Atau kita kadang-kadang kepo nih ngintip apa sih yang di chatting sama gebetannya, misalnya seperti itu, atau sama si siapa seperti itu, kita ngintip. Itu juga maksudnya shoulder surfing ya. Kemudian terakhir ada namanya waterfalling. Waterfalling berarti yang menyusupi website yang sering dikunjungi korban dengan kode-kode malware dan menunggu korban terperangkap. Ya, ini juga ada kaitannya dengan sisi teknis. Jadi pertama, si pelaku juga pertama kan tahu website apa yang sering dikunjungi, seperti itu. Kemudian dari website yang sering dikunjungi, dipelajari dulu apakah website tersebut ada kelemahannya enggak, seperti itu. Kadang-kadang website itu kan dia pakai software bikinnya, misal pakai WordPress seperti itu, atau pakai Blogspot. Kadang-kadang WordPress yang dipakai untuk buat website tersebut adalah WordPress yang lama, di mana WordPress yang lama itu ada banyak celah di sana. Jadi di sana dia bisa membaca celah tersebut dan menyusupi kode-kode malware. Dan kadang-kadang browser kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi. Kadang-kadang kalau Anda membuka website tulisannya merah seperti itu, the site ahead contains malware. Nah, Anda harus hati-hati, jangan langsung masuk ke website tersebut karena dari browser mengidentifikasi bahwa ada potensi malware di website tersebut. Ya, itu waterfalling. Jadi waterfalling itu menyusupi website yang sering dikunjungi dengan kode-kode malware. Biasanya tidak semua website bisa disusupi ya. Hanya website-website yang memang lemah secara teknis. Ya, lemah secara teknis karena website tersebut umumnya menggunakan software generator untuk membuat website. Misalnya Anda pernah dengar tadi seperti yang saya ulas ada WordPress misalnya ya. Kalau Anda sudah pakai WordPress versi terbaru itu umumnya lebih aman ya dibandingkan pakai WordPress yang sudah versi lama seperti itu. Jadi kalau Anda punya website, Anda pakai WordPress, penting sekali Anda harus terus mengupdate WordPress Anda. Ya, jangan sampai WordPress-nya tidak terupdate, ternyata sudah usang dan sudah dipelajari sama si penyerang. Oh, website versi ini ada kelemahannya nih di sini. Sudah website Anda bisa disusupi oleh kode-kode malware seperti itu. Nah, kita sudah mempelajari tadi model-model kasus. Sekarang model-model serangan. Sekarang kita coba ambil contoh kasus social engineering attacks di level global. Ya, jadi saya ambil contoh di sini juga saya ambil dari artikel yang saya baca. Contohnya adalah serangan pada perusahaan keamanan.
namanya adalah RSA. Jadi RSA inilah sebuah perusahaan keamanan level global berbasis di Amerika Serikat. Ya, mereka diserang tahun 2011, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, sudah lama. Namun kasus ini menjadi kasus besar karena apa? Karena RSA itu sendiri adalah perusahaan keamanan, perusahaan security di bidang digital. Ya kan jadi heboh kalau perusahaan keamanan digital malah bisa diserang oleh hacker-hacker seperti itu. Kan sudah rugi nama baik seperti itu ya, jadi RSA. Jadi skenario-nya adalah sejumlah pegawai perusahaan itu mendapatkan kiriman email yang sudah dideteksi sebagai spam oleh aplikasi email. Ini sebenarnya email sekarang sudah canggih, sudah bisa mendeteksi yang mana namanya spam, yang mana namanya phishing, yang mana namanya spear phishing seperti itu sudah bisa dideteksi. Namun ternyata di sini ada sejumlah pegawai yang iseng ngecek spam. Kan kadang-kadang juga terlalu canggih aplikasi pengecek spam dari emailnya. Kadang-kadang email beneran bisa dikategorikan spam. Nah, kadang-kadang juga bisa seperti itu. Makanya ada pegawai juga iseng ngecek folder spamnya. Apakah ada nggak email yang benar ternyata masuk ke spam. Ternyata isinya memang spam, namun karena dia penasaran pegawainya, email spam tersebut dibuka. Ya, pegawai merasa yakin bahwa email tersebut bukanlah email spam. Jadi email tersebut dibuka, ternyata berisi lampiran file. Nah, di sini celah si penyerang masuk berupa file Excel yang ternyata berisi malware untuk menginstal sebuah backdoor, yaitu Poison Ivy Remote Access Control, Access Tools dengan pakai Adobe Flash. Ya, jadi contoh serangan ini sebenarnya tidak hanya social engineering attack saja, tapi ada dengan teknik zero day attack namanya, zero day exploit. Ya, dengan zero day exploit ini kita bisa melacak nih aplikasi-aplikasi apa yang sebenarnya punya kelemahan tapi ternyata tidak disadari oleh si pembuatnya. Di sini kasusnya ini adalah si Adobe Flash. Nah, mungkin Anda juga pakai Adobe Flash kan di komputer, ternyata si Adobe Flash ini punya celah keamanan, punya kelemahan yang tidak diketahui oleh si pembuatnya, tidak diketahui oleh si Adobe Flash seperti itu, dan diketahui oleh si hacker. Makanya si hacker bisa install backdoor, yaitu namanya dia buat sebuah backdoor namanya Poison Ivy Remote Access Tool. Jadi backdoor ini dibuat oleh si pelaku dan kemudian disisipi dengan Adobe Flash. Jadi dari teknik zero day exploit itu didapatkan si pelaku bisa install malware. Jadi sebenarnya kalau ingin mencegah Anda menginstal malware, hati-hati terhadap lampiran email. Ya, kalau Anda cuma sekedar baca email walaupun itu email spam, itu tidak apa-apa. Ya, yang berbahaya adalah ketika Anda ngeklik atau Anda download, seperti itu misalnya ada link itu Anda iseng klik, atau misalnya ada lampirannya, seperti itu Anda download. Nah, itu yang berbahaya ya. Karena ternyata di lampiran tersebut, misalnya contohnya file Excel biasa katanya, saya baca di beritanya itu file Excel biasa, ya ekstensinya mungkin, bukan ekstensi, judulnya sepertinya kalau tidak salah itu tentang keuangan ataupun data-data biasa seperti itu ya. Jadi Excel tersebut diklik, di-download, kemudian dibuka, nah otomatis ketika diklik tersebut malware-nya akan jalan. Ya, jadi cara mencegahnya, kalau Anda mendapatkan email-email seperti itu, jangan di-download email tersebut. Kecuali Anda yakin bahwa yang ngirim email tersebut adalah orang yang Anda kenali. Misalnya dari dosen itu, misalnya dari teman Anda ngirim email itu kan, oh saya yakin nih email file lampirannya ini tidak jahat, seperti tidak berniat ngehack saya, silakan Anda download ya. Kalau ternyata pengirim emailnya Anda tidak kenali, tidak jelas nih file-file yang dikirim, ya jangan iseng-iseng buka, ya jangan di-download, karena bisa saja ternyata file yang dilampirkan tersebut berisi malware seperti itu. Nah, kebetulan nih bisa jalan malware-nya karena ada celah di Adobe Flash. Ya, tetap aja malware ini sangat sulit dipraktekkan, artinya walaupun Anda tidak sadar, tidak sengaja menginstal misalnya aplikasi malware, tapi ternyata misalnya Anda tidak menginstal Adobe Flash ini di komputer Anda tidak ada Adobe Flash,
malware ini tidak akan bisa berjalan, ya, karena dia memanfaatkan kelemahan dari Adobe Flash seperti itu. Ya, jadi itu pentingnya Anda aware juga, Anda peduli, jangan asal download. Tapi ketika Anda tidak sengaja download, secara kebetulan syarat untuk menjalankan malware tersebut tidak ada di aplikasinya, itu tidak ada di komputer Anda, maka Anda aman, ya, beruntung Anda aman seperti itu. Kalau ternyata aplikasi yang lemah itu ternyata ada di komputer Anda dan itu dimanfaatkan oleh malware, maka ya sudah, komputer Anda itu bisa diambil alih, ya. Karena sudah ada, ini contohnya malware-nya namanya Poison Ivy Remote Access Tool. Ya, jadi itu komputer Anda bisa nanti diambil alih seperti itu. Makanya pentingnya itu Anda menggunakan antivirus juga kan di sana. Jadi kalau Anda sudah pakai antivirus, umumnya ketika Anda sudah terlanjur mendownload, nanti antivirusnya akan ngecek apakah ini beneran file Excel atau ternyata berisi malware. Kalau berisi malware nanti akan biasanya diberikan warning oleh antivirusnya atau bahkan langsung di-delete oleh antivirus karena berisi malware seperti itu. Ya, jadi serangan ini memanfaatkan rasa penasaran pegawai yang dikombinasikan dengan teknik zero day exploit terhadap kelemahan aplikasi Adobe Flash. Ya, jadi kalau pegawainya cuma penasaran dan tidak menginstal aplikasi Adobe Flash, sebenarnya serangan ini tidak akan terjadi. Karena kebetulan Adobe Flash itu ada dan ternyata ada kelemahan yang tidak disadari oleh si pembuat Adobe Flash sehingga bisa dimanfaatkan oleh penyerang, maka kejadian ini bisa terjadi seperti itu. Jadi penyerang berhasil mencuri banyak akun dan informasi rahasia yang ada di perusahaan, terutama RSA Secure ID System itu bisa diambil alih, ya, bisa dicuri oleh si pelaku. Ya, karena RSA ini kan perusahaan keamanan, banyak data-data digital yang diamankan oleh RSA. Ternyata malah itu yang bisa dicuri oleh si pelaku. Makanya ini heboh sampai RSA ini rugi miliaran kalau nggak salah ya pada waktu itu. Ya, jadi memang serangan ini bisa terjadi di mana saja, walaupun kita bukan pegawai, kita masyarakat biasa juga bisa diserang. Gitu. Makanya kita harus lebih berhati-hati terhadap social engineering teknik. Jadi sebelum kita akhiri pembahasan terakhir, bagaimana teknik sederhana untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini. Oke, saya coba buatkan 6 teknik sederhana. Sebenarnya ada banyak, tapi agar Anda tidak terlalu bingung, kita batasi saja sampai 6 teknik. Yang pertama, prinsipnya jangan mengeklik aplikasi maupun URL website yang tidak dikenali. Ya, artinya Anda lihat nih ada aplikasi nggak jelas nih, jangan main install aja, jangan main dibuka aja seperti itu. Website juga misalnya Anda dikasih URL, ini URL-nya nggak jelas nih, jangan langsung main klik aja seperti itu. Ya, itu kunci yang pertama. Jangan sembarang klik yang tidak dikenali. Yang kedua, jangan main download, ya, jangan asal mendownload file dari website yang meragukan maupun dari email orang yang tidak dikenali. Nah, ini teknik yang kedua. Ya, terutama Anda yang suka download bajakan, misalnya kan di Office misalnya, di Microsoft Windows kan banyak tuh misalnya aplikasi-aplikasi yang Anda dapatkan dari website tidak jelas. Misalnya Anda pakai Office seperti ini kan, Anda pengen pakai Microsoft Word, tapi Anda tidak mampu bayar seperti itu. Ternyata Anda download dari website-website, Anda cari di Google Office free misalnya seperti itu, atau ya seperti itulah Office free misalnya cari, ternyata muncul website-website tidak jelas, Anda tidak sadar, Anda download, ternyata sudah disusupi malware di sana. Ya, itulah Anda perlu berhati-hati dalam mendownload file-file tidak dari sumbernya. Kalau Office kan langsung aja dari websitenya office.com seperti itu. Anda mau pakai Microsoft Word, Excel, dan lain, Anda download langsung dari situsnya. Kalau Anda download dari situs-situs lain yang tidak jelas, nah, hati-hati. Anda memang benar install Office, tapi di dalam Office tersebut sudah disusupi kode-kode malware. Ya, itu perlu Anda hati-hati. Kemudian yang ketiga, usahakan menggunakan password yang berbeda-beda pada masing-masing akun.
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, buat passwordnya yang lumayan panjang. Dan nanti juga sediakan juga password-password acak, misalnya untuk website-website tidak jelas, atau website-website yang Anda ragukan keamanannya. Misalnya, katakanlah website X, misalnya Anda daftar di sebuah website, Anda ragu nih, benar nggak password saya ini bisa diamankan oleh si pengembangnya. Takutnya website saya malah mudah, maksudnya password yang sudah saya buat ini ternyata diperjualbelikan oleh si pembuat website, kan bisa aja seperti itu kan. Nah, berarti kalau Anda ragu website website tersebut website yang meragukan, buatkanlah password acak, password apapun terserah Anda buat password acak seperti itu. Ya, yang penting dibedakan dengan password-password utama Anda seperti itu. Yang keempat, rahasiakan kode OTP maupun kode verifikasi yang dikirimkan oleh aplikasi. Seperti di WA, kasusnya kan ada kode OTP, misalnya ada pakai internet banking, ada kode-kode verifikasi seperti itu, ya amankan. Jangan sampai kode-kode tersebut Anda share ke orang lain atau share ke pelaku misalnya. Ya sudah, akun Anda bisa didapatkan. Ya, biasanya di SMS kode OTP maupun verifikasi sudah ada caps lock, biasanya tulisan dengan dicetak besar, jangan membagikan kode ini kepada orang lain. Sudah ada perintah seperti itu. Kadang-kadang kitanya tidak membaca ya, seperti itu. Ya, jadi dari si pembuat OTP atau si membuat aplikasi juga sudah mewarning kita seperti itu. Jangan membagikan kode ini kepada orang lain. Ya, kalau kitanya memang mudah dikelabui, ya tetap aja kode itu bisa diambil, bisa Anda share ke orang lain. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, jangan terkecoh dengan website palsu yang menggunakan subdomain populer. Ini contohnya misalnya Facebook. Ini kan yang namanya Facebook ini cuma bagian depan aja kan Facebook. Itu namanya subdomain. Ya. Kalau yang aslinya adalah bagian belakangnya atau domain utamanya, itu facebook.com, itu nama aslinya. Walaupun di depannya ada kata yang lain, misalnya mobile.facebook.com, itu sah dari Facebook karena nama domain aslinya lah facebook.com, di depannya itu cuma tambahan misalnya mobile.facebook.com seperti itu. Itu versi lain dari Facebook, itu sah, itu resmi. Kalau yang nama populernya adanya di depan Facebook. Ini contohnya mobilefair.com, ini berarti ini sudah penipuan, ini masuk phishing ya. Ini Anda ditipu seolah-olah ini seperti Facebook. Sebenarnya ini bukan ya, karena nama domain aslinya kan mobilefair.com seperti itu. Kemudian yang keenam, ya perhatikan nama domain utama yang berada pada bagian belakang URL agar tidak terkecoh. Nah, ini satu kaitan yang nomor 5 dan 6 nih. Jangan lihat subdomainnya, lihatlah domain utamanya. Apakah itu memang benar website asli atau bukan. Ya, bahkan Anda juga bisa cek di depannya. Biasanya kalau palsu itu pakai HTTP. Ya, tapi tidak semua HTTP itu palsu. Itu juga perlu Anda perhatikan. Biasanya website-website besar seperti Facebook, Google, dan segala macam, ya termasuk website saya itu aryadarmadi.com, itu pakai HTTPS. Ya, di depannya HTTPS. Kalau ini kan HTTP, tidak pakai S. Ya, kalau umumnya pakai HTTPS, itu umumnya dia tuh lebih secure. Ada proses verifikasi di sana di HTTPS bahwa benar servernya itu adalah server Facebook misalnya. Kadang-kadang karena ada juga teknik hacking yang lain, man in the middle istilahnya di sana. Jadi nama facebook.com itu benar namanya facebook.com, tapi dialihkan ke server yang lain. Nah, itu di luar di luar pemahaman kita jadinya ya. Namun kalau sudah ada teknik HTTPS, website tersebut pakai domain HTTPS, itu umumnya sudah matching antara nama domain dengan server, itu sudah matching, sudah klop, itu muncullah HTTPS di sana. Ya, itu. Ya, tentang HTTPS. Jadi biasanya di bank juga saya lihat, coba Anda buka website bank, misalnya Bank Mandiri, pasti ada HTTPS dan ada tambahan tulisan di sana, secure, apa namanya? Saya lupa tulisannya di sana. Intinya kalau pakai HTTPS memang beda sekuritasnya. Seperti itu ya. Jadi kalau cuma pakai HTTP itu kurang aman dibandingkan HTTPS kalau nama domain.
Ya, jadi kalau mau pakai HTTPS itu tergantung si pembuat websitenya. Kalau si pembuat websitenya itu memakai versi HTTPS, udah nama domainnya nanti muncul HTTPS seperti itu. Kalau apa namanya si pembuat domain atau si pembuat websitenya tidak pakai HTTPS, cuman pakai HTTP biasa, walaupun Anda ngetiknya HTTPS, nanti tetap tidak akan muncul, tidak akan jalan websitenya seperti itu. Ya, karena dia memang pakai HTTP aja, bukan pakai HTTPS. Kalau website saya itu aryadarmadi.com itu pakai HTTPS. Jadi kalau Anda mengaksesnya pakai HTTP itu tidak bisa seharusnya ya. Anda mengakses HTTP aryadarmadi.com itu tidak akan terbuka. Oke. Itu teknik sederhana untuk pencegahan. Nah, ini sebagai penutup bahwa kita ulas kembali bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif dan tidak bisa dihindari itu membuat pengguna harus semakin waspada ya, karena banyak sekali informasi-informasi sekitar kita kalau kita share ke publik nanti itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian walaupun secara teknis aplikasi-aplikasi yang populer digunakan sudah sangat aman, namun kerentanan itu berada pada kepolosan pengguna. Ya, kalau andanya mudah dikelabui seperti itu, mudah dipancing, walaupun aplikasinya sudah aman, tadi kan sudah pakai enkripsi apa, misalnya sudah pakai namanya secara teknis itu sudah sangat aman. Kalau passwordnya Anda share ke orang lain, tetap aja kan orang lain bisa login di akun Anda. Terakhir, paling penting, jangan mudah panik dan mudah percaya terhadap segala informasi di dunia maya. Seperti itu. Misalnya ada seperti yang biting kan, contohnya yang biting kan, itu di-share video-video atau misalnya informasi apa yang membuat Anda penasaran tuh pengen baca nih atau pengen tonton nih videonya, Anda terpancing mau ngeklik, ternyata Anda diarahkan ke website, Anda diminta login atau diminta install apapun di sana, ya jangan mudah percaya ya. Dan juga jangan mudah panik itu berarti ada misalnya orang nelpon minta kode OTP dari Anda, jangan dimaui. Kemudian ada teknik phishing tadi juga kan, meminta dibilang bahwa Facebook Anda misalnya sudah dihack, segera login misal seperti itu. Itu jangan mudah panik ya. Kalau misalnya Anda disuruh segera login Facebook, jangan loginnya lewat email tadi, jangan loginnya lewat klik button login yang ada di email yang sudah disediakan. Jangan mau di sana karena itu pancingan. Bukalah dari aplikasi Facebook yang benar. Buka aplikasi Facebook, Anda cari akun Anda ganti password seperti itu. Ya. Jadi Anda buka aplikasinya langsung lewat aplikasi yang sudah Anda install di HP Anda. Seperti. Jangan bukanya melalui URL yang ada di email karena Anda tidak sadar itu Anda dibawa ke website palsu seperti itu. Ya. Oke, dari itu saja yang bisa saya sampaikan di pemaparan materi hari ini. Kemudian sebagai referensi artikel, ini jadi saya dapatkan materi ini dari artikel yang berjudul Advanced Social Engineering Attacks. Ya, penulisnya ada 4 orang, jadi dari Austria. Jadi artikel ini sudah dipublikasikan di jurnal ini Journal of Information Security and Application edisi 2015. Tuh. Jadi kalau Anda mau baca artikel aslinya bisa silakan dibuka jurnal ini di Google. Kemudian ini alamatnya elsevier.com/locate/gisa. Ya, Anda bisa buka sana, Anda cari judul Advanced Social Engineering Attacks. Dan jurnal ini memang artikel ini memang paling banyak disitasi. Ya, saya kebetulan suka baca jurnal-jurnal informasi security seperti ini. Kebetulan saya buka jurnal ini dan saya lihat yang merupakan top cited, artinya artikel yang paling banyak disitasi oleh orang lain adalah jurnal ini, adalah artikel ini, yaitu Advanced Social Engineering Attacks. Nah, kalau dalam dunia akademik biasanya artikel yang paling banyak disitasi adalah artikel yang paling bagus. Ya, artinya artikel tersebut banyak dirujuk, seperti tulisan saya ini kan merujuk ke artikel ini seperti itu. Jadi kalau orang nulis jurnal nanti nulis artikel, dia merujuk ke artikel lain, di mana artikel lain itu paling banyak dirujuk oleh
orang-orang lain, itu berarti artikel tersebut adalah artikel berkualitas. Makanya saya sering minta mahasiswa silakan Anda gunakan referensi dari jurnal-jurnal ya, jangan dari website-website. Kalau dari website kan penulisnya tidak jelas seperti itu. Anda tidak tahu apakah penulis itu memang benar nulisnya itu, atau backgroundnya memang tahu apa cuman kopas dari tempat lain seperti itu. Kalau artikel seperti ini, apalagi dia banyak sekali disitasi oleh orang lain, berarti artikel ini sudah bisa dibilang sangat bagus ya, karena untuk menerbitkan artikel di jurnal ini, Jurnal Information Security and Application ini kan melewati banyak review. Ada banyak pakar-pakar yang membaca tulisan ini, apakah ini layak terbit atau tidak, apakah perlu direvisi atau tidak, seperti itu. Jadi ada proses review di sini. Ya, jadi itu mengapa ilmu dari artikel maupun artikel jurnal atau dari buku itu adalah artikel yang itulah informasi yang bagus dibandingkan dari Anda ngambil informasi dari website seperti itu. Ya, itu untuk referensi artikel. Ya, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila nanti Anda ada pertanyaan, mungkin bisa kontak saya melalui Telegram. Itu ada Telegram saya @aryadarmadi. Atau mau ngirim-ngirim tugas biasanya atau ngirim pertanyaan juga bisa lewat email aryadarmadi@unir.ac.id. Atau mau lihat materi-materi saya yang lain, itu ada di website saya di aryadarmadi.com. Jadi ini saya juga mengucapkan terima kasih ini karena saya menggunakan template dari Slides.go. Ya, jadi harus ada ucapan terima kasihnya di bagian belakang. Ya, berarti saya karena saya menggunakan template dari Slides.go seperti ini. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih.